Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Sudiasmini, absen 24, kelas 12 MIPA 8. Jadi di sini saya akan menceritakan ulang atau menceritakan kembali buku yang saya baca, yaitu berjudul Teh dan Pengkhianat, karya dari Iksana. Dikisahkan pada saat itu teh merupakan berasal dari negeri Cina. Jadi pada tahun 1595 teh dibawa ke Eropa oleh Kapten Huygens van Linschoten dan dibawa ke Hindia Belanda juga pada tahun 1682 dalam bentuk biji teh dari Jepang. Nah, dari saat itu kan manfaat dan kenikmatannya teh belum diketahui. Jadi saat itu hanya dijadikan sebagai tanaman hias saja. Setelah diketahui teh itu dikembangkan di Aslam Plantaneum Buitenzorg. Terus tidak lama kemudian Jacobson itu mengembangkan secara besar-besaran, menanam secara besar-besaran di Banyuwangi dan Wanayasa. Jadi karena kebun teh yang di Banyuwangi dan Wanayasa itu berhasil, itu sekaligus membuat jalan bagi usaha perkebunan teh di Pulau Jawa. Karena ingin meningkatkan mutu produk, Jacobson mengambil buruh dari Cina, dari Karawang dan Batavia. Ia juga memanggil buruh dari Cina. Jadi mengangkat 15 buruh dari Cina, termasuk 7 orang itu merupakan pakar teh. Jadi mereka semua itu disebut Cina Makau karena mereka berasal dari Makau. Sehingga pada saat itu orang-orang Cina itu ditempatkan di Pasir Cina, yaitu kawasan di bawah pegunungan seperti itu. Karena itu merupakan awal Cina yang sangat bahagia saat itu, karena Belanda pada saat itu ingin bekerja sama dengan Cina untuk membuat teh ini semakin terkenal dan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Namun lama-kelamaan orang-orang Cina merasa kalau mereka tidak dilakukan dengan apa yang dijanjikan, tidak diberikan gaji yang pantas, pemimpinnya yang galak dan sebagainya. Karena tidak terima dengan perlakuan orang-orang Belanda yang semena-mena dengan mereka, yang menganggap mereka setara dengan bumi putra dan membuat mereka tidak digaji dengan sebenar-benarnya. Akhirnya terjadi pemberontakan seperti penculikan Siverlow yang dilakukan oleh orang-orang Cina, yang dimana Siverlow itu dipenggal dan dibuang ke dalam hutan untuk menjadi makanan binatang buas. Itu membuat terpancingnya emosi orang Belanda hingga menjadi besar, dan akibatnya itu orang-orang Belanda terdesak sehingga minta bantuan ke Batavia. Pemberontakan kedua itu sudah direncanakan oleh orang-orang Cina, yaitu ingin pergi ke pemerintahan perkebunan milik Belanda, yaitu dipimpin sama direktur yang namanya Tuan Karawisan. Jadi Tuan Karawisan ini sudah tahu beritanya, jadi dia lalu bertemu dengan Kapten Simon Vastgebonden yang merupakan pasukan untuk pasukan Belanda di Batavia, pasukan Belanda yang tinggal di Indonesia di Batavia. Akhirnya karena terjadinya pemberontakan saat itu, sosok pemerintah perkebunan milik Belanda yang dipimpin oleh Tuan Karawisan itu sudah mendengar beritanya sejak saat itu. Akhirnya dia mencoba untuk menyampaikan berita ini kepada Batavia, karena sudah
terancam, terdesak oleh pemberontakan orang-orang Cina pada saat itu. Akhirnya Tuan Karawisan ini pergi ke Kapten Simon Vastegehonden untuk dia bisa dikawal ke Batavia untuk menyampaikan berita kejadian tragedi yang terjadi sebelumnya, pemberontakan Cina sebelumnya. Akhirnya saat itu dipertanyakan ada apa, kenapa perang terjadi, kenapa pemberontakan terjadi. Kapten Simon menanyakan kepada Tuan Karawisan kenapa hal itu dapat terjadi. Apakah gajinya kecil, apakah perlakuannya tidak baik, itu ditanyakan oleh Simon sendiri. Akhirnya Tuan Karawisan malah merasa dia disalahkan, merasa kalau Jenderal Simon ini lebih memihak kepada orang-orang Cina, sedangkan mereka berdua merupakan orang Belanda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada saat itu Tuan Karawisan itu memang sangat terdesak. Jadi pihak-pihak Belanda itu sangat terdesak karena pemberontakan orang-orang Cina yang sangat resah dengan kepemerintahan perkebunan milik Belanda pada saat itu. Namun Kapten Simon mengatakan kita tidak boleh tergesa-gesa dulu, kita harus menetap dulu setelah semuanya aman. Namun Tuan Karawisan menolak dan membantah, ingin secepat-cepatnya untuk pergi ke Batavia untuk menyampaikan surat tersebut, laporan tersebut, karena kalau kita menunggu itu akan menjadi terlalu lama. Akhirnya surat datang bahwa pemberontakan sudah sampai ke Subang, tapi menurut Seltepen itu butuh 2 hari untuk sampai ke Subang sendiri. Namun kata Kapten Simon, kita tidak perlu menunggu sampai 2 hari menggunakan airplane. Namun kita bisa melambung dan ikut bersama Belanda. Seperti yang kita tahu, seorang Bumi Putra, yaitu Sentot, ahli bahasa Sentot, itu merupakan Bumi Putra atau orang Indonesia yang sekarang menjadi letnan di pihaknya Belanda karena masalah keuangan pada saat itu. Karena Indonesia pada saat itu memang tidak bisa menggaji Sentot untuk perang dan sebagainya, jadi dia terpaksa untuk mengikuti Belanda. Namun Kapten merasa kalau takutnya dia mengkhianat, namun tidak. Sebenarnya Sentot merupakan tangan kanan Diponegoro, karena itu dia sangat terkenal. Kapten Simon dan Sentot sudah pernah berperang, sudah pernah bertarung sekali pada saat itu. Jadi dia merasa takut akan dikhianati oleh Sentot. Namun pada saat itu, setelah terjadinya pemberontakan Cina, Sentot membantu. Akhirnya pada saat itu Sentot dan anak buahnya pergi untuk membereskan pemberontakan Cina yang terjadi pada saat itu yang sudah direncanakan. Sehingga pada situ tidak sampai 1 jam pemberontakan tersebut selesai dan sebagian dari orang-orang Cina tewas dan 50 lagi dan sebagian lagi melarikan diri. Dan itu merupakan cerita akhir dari bab Teh dan Pengkhianat dari karya Ikstana. Ini merupakan bukan akhir dari bukunya, namun akhir dari bab Teh dan Pengkhianat.